dan ketiga anaknya Indi, Yohan, dan James, Tuhan. Ya, Tuhan Yesus. berkati Pastor John Sarbunan bersama dengan Ibu Sintan ini dan ketiga anaknya dalam ekonomi dan keuangannya, Bapak. Tuhan pulihkan sehingga terobosan-terobosan terjadi dalam ekonomi dan keuangan mereka. Sehingga semua yang mereka lakukan, tangan Tuhan menolong dan Tuhan memberkati mereka dengan kehidupan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan dan keuangan mereka. Bapak, kami juga berdoa untuk Ibu Yeti, Tuhan. Saat ini Ibu Yeti ada bersama dengan kami. Tuhan berkati Ibu Yeti, Tuhan. Berkati dia dalam bidang ekonomi dan keuangannya, Bapak. Bukakanlah terobosan-terobosan baru, Tuhan. Di dalam semua bidang ekonomi dan keuangannya. Sehingga pelipat gandaan akan terjadi, Bapak. Semua bisnis-bisnisnya, ekonomi keuangannya Tuhan pulihkan. Sehingga semuanya berjalan baik, berjalan lancar. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan siang hari ini untuk semua teman yang hadir, Bapak, Ibu Marta, Miliawati, dan juga semua Ibu Alin, dan juga semua yang ikut dalam ibadah doa ini. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan ekonomi keuangan kami. Sekalipun kami melihat kelesuan terjadi, Bapak, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di dunia, Bapak. Tapi kami percaya, Bapak, kami mohon Tuhan, perkenanan-Mu Tuhan, perkenanan-Mu berikanlah kepada kami, anak-anak-Mu Tuhan yang sungguh-sungguh datang mencari-Mu, Bapak. Kami butuh belas kasihan-Mu, kami butuh perkenanan-Mu, Tuhan, dalam setiap ekonomi keuangan kami. Kami rindu, Bapak, kami dipakai Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami rindu Tuhan ekonomi keuangan kami, Tuhan buat terobosan, sehingga ekonomi keuangan kami Tuhan berikan mujizat terjadi, mujizat-Mu turun Tuhan, sehingga mujizat-mujizat keuangan kami akan kami lihat keajaiban tangan Ya, Tuhan di Yesus. sana. Amin. Dalam Kami nama akan melihat Yesus. ekonomi kami mengalami surplus Tuhan, mengalami kenaikan. Bapak, siang hari ini saya juga berdoa untuk istri saya Tuhan, berkati Hana Ya, Nova, Yesus. Amin. usia-usiaan Bapak, berkati istri dia dengan kearifan, kepintaran, Ya, berkati dia Yesus. dengan kecerdasan Bapak, sehingga dia bisa terus mendukung saya, menasihati saya, mendorong saya, Ya, sehingga kami Yesus. berdua bisa saling kerja sama di dalam Amin. Dalam ekonomi dan nama keuangan Yesus. kami. Kami mau hidup Tuhan, semua yang kami lakukan, kerjakan, usahakan. Kami mau Haleluya. berserah penuh di dalam kehendak-Mu, bersandar kepada Tuhan dan hanya berharap kepada Tuhan. Amin. Dalam Bapak, nama Yesus. terkadang sering kita kami mendengar Tuhan seperti kesaksian Pak Niko di dalam lagu-lagunya Tuhan yang kami dengarkan lewat ibadah doa yang sering dibawakan oleh Pastor John, di mana Ya, kami Yesus. melihat Pak Niko waktu Tuhan panggil dia dalam keadaan low, Bapak, semuanya kosong Tuhan, Ya, Yesus. habis-habisan. Tapi Tuhan bisa pulihkan dia, Ya, amin. keuangannya, ekonominya Tuhan pulihkan. Sehingga Amin. Pak Dalam Niko nama sampai Yesus. saat ini menjadi seorang hamba Tuhan yang besar, yang Ya, penuh Yesus. dengan kekayaannya berlimpah-limpah. Tuhan, kami juga mau Tuhan, pulihkanlah ekonomi Amin kami, Tuhan. Dalam pulihkanlah nama keuangan Yesus. kami Tuhan, Amin. kami mau rindu Bapak, kami mau hidup kami dipakai Tuhan, kami mau Amin. Tuhan Dalam nama tolong Pak Niko, Yesus. Pastor Niko, Tuhan Ya, tolonglah kami, Yesus. satu persatu yang ikut ibadah doa ini siang hari Ya, ini, Tuhan terjadi pulihkanlah dalam Bapak, nama pulihkanlah Yesus. kehidupan keuangan kami, pelipat Ya, gandaan Yesus. Tuhan berikan terjadi, pelipat gandaan Amin terjadi dalam Bapak, nama sehingga Yesus. apapun yang kami kerjakan dalam ekonomi dan keuangan kami, tangan Tuhan ada di dalamnya. Tangan Tuhan menguatkan kami, Roh Kudus Ya, bersama Yesus. kami. Roh Kudus bekerjalah dalam kehidupan Dalam kami nama semua satu Yesus. persatu. Karena Engkau lah Roh penghibur, Roh penolong, satu-satunya Roh Kristus yang menolong kami. Roh Ya, Kudus jamahlah Yesus. kami, lawanlah kami Bapa, sehingga kehidupan keuangan kami, ekonomi kami mengalami pemulihan Bapa, mengalami terobosan di dalam kasih-Mu. Bapa, ajari kami Tuhan, setelah kami bisa Ya, dipulihkan Tuhan. Kami Yesus. mau hidup menjadi berkat Bapa. Kami mau hidup menjadi berkat Bapa bagi banyak orang, bukan hanya diri kami sendiri, bukan hanya keluarga kami. Kami mau menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Bapak yang baik, ketika kami juga mendengar Bapa, ketika doa-doa kami belum terjawab Tuhan, Ya, kami mendengar nasihat-Mu Bapa. Engkau menyuruh kami untuk senantiasa bersyukur Bapa. Terkadang kami bingung juga Tuhan, dalam keadaan segala sesuatu yang kurang, segala sesuatu yang lemah. Gimana kami bisa bersyukur Bapak? Tapi Engkau ya, mengajarkan kepada kami untuk bersyukur. Bapak, kami mau taat Bapak. Kami mau just do it Bapak. Kami ya, mau just do Yesus. it Bapak. Kami mau bangkit Tuhan. Kami mau terus bergerak. Mau taat dan hidup dalam ketaatan dan kekudusan-Mu Bapak. Kadang-kadang dalam segala kelemahan kami Tuhan, kami sering tidak mampu untuk hidup bersyukur walaupun kami terus belajar untuk bersyukur Bapak. Roh Kudus tolonglah kami. Apa arti bersyukur yang sebenarnya Tuhan? Ya Tuhan ingin kami kerjakan Bapak.
ketika kami dalam keadaan lemah, dalam keadaan lesu Tuhan, ketika doa kami belum terjawab Bapa, kami disuruh Tuhan untuk bersyukur Bapa. Kami kadang-kadang mengerti, tapi kadang-kadang juga nggak mengerti Bapa, apa arti bersyukur yang sebenarnya. Tuhan, kiranya Engkau membukakan firman Tuhan ini Bapak kepada kami lewat hamba-Mu Pastor John, sehingga Pastor John bisa menyampaikan arti bersyukur yang sebenarnya Bapak. Ketika dalam keadaan lemah, dalam keadaan kami benar-benar butuh pertolongan Tuhan, tapi Tuhan belum jawab. Tuhan cuma suruh kami bersyukur. Bagaimana harus bersyukur Tuhan? Ajarilah kami. Kami mau just do it Bapak. Kami mau just do it dengan ucapan bersyukur. Kami mau dengan hati bersyukur. Tapi firman Tuhan ini kadang-kadang kami kurang ngerti Bapak. Tuhan, gerakkanlah hamba-Mu Pastor John Tuhan, supaya menyampaikan khotbah tentang arti bersyukur yang sebenarnya yang diinginkan Tuhan. Sehingga dalam kehidupan ekonomi kami yang lesu ini Tuhan, kami belajar Bapak. Karena sesuai dengan firman-Mu, ketika kami bersyukur, maka mujizat-Mu terjadi. Ketika kami bersyukur, maka tangan-Mu bekerja, mujizat-Mu turun Bapak. Tapi kami belum mengerti betul gimana bersyukur Bapak. Ajarilah kami lewat hamba-Mu Pastor John Sarbonan. Tuhan, berikan hikmat kebijaksanaan kepada hamba-Mu Pastor John Sarbonan, sehingga arti dari bersyukur bisa diterangkan dengan lebih mendetail, lebih jelas. Bagaimana harus bersyukur dalam keadaan susah, bagaimana harus bersyukur dalam keadaan segala kekurangan, di mana harus bersyukur Bapak. Ajarilah kami Tuhan, kami rindu belajar Bapak, kami rindu belajar. Inilah doa siang kami ini Tuhan, kami rindu pemulihan keuangan, pemulihan ekonomi dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, dengarkanlah doa kami meminta berkat-Mu dalam kehidupan dan pekerjaan kami. Kami minta uluran tangan-Mu dalam pekerjaan dan kehidupan kami. Hidup kami berserah penuh di dalam kehendak-Mu. Kami naikkan doa ini dengan ucapan syukur dan kerendahan hati. Berkati kami semua Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Amin, amin. Terima kasih Pak Darmawan Lim ya. Oke. Nanti kita akan bahas itu ya untuk tentang hati yang bersyukur ya. Bantu kasih penerapan yang lebih detail ya. Kadang-kadang dalam segala kekurangan doa nggak jawab, kemana bisa bersyukur? Mungkin Pastor John punya riwayat kehidupan yang bisa Pastor John ungkapkan sehingga biar kami bisa bersyukur gitu. Terima kasih banyak. Amin. Ya, jadi memang itu Tuhan senang ya kalau kita selalu bersyukur kepada Tuhan ya. Memang bersyukur itu tidak mudah sebagaimana yang kita ucapkan ya. Tapi kalau kita menghayatinya, maka saya percaya kita akan mudah memahaminya ya. Dan saya yakin Tuhan akan menolong kita semua ya. Oke, kita akan berdoa dulu sekali lagi ya untuk firman Tuhan yang akan kita dengar di siang hari ini. Kita akan nyanyikan satu pujian dulu ya kepada Tuhan Yesus. Haleluya, praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan, ajar kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Oke, kita akan naikkan pujian ini ya bagi Tuhan Yesus. Oke. Kita akan pujian-pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Sembah sujud kepadamu Tuhan,
segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Yesus, ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Oke, silakan Pak Darmawan berdoa sekali lagi buat firman Tuhan ya yang kita akan dengar siang hari ini. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur, kami terima kasih. Saat ini kami mau mendengarkan nasihat-Mu, Bapa. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, nasihat-Mu akan mendidik kami, Tuhan, belajar. Kami mau terus belajar, Bapa. Berkati hamba-Mu, Tuhan, Pastor John Sarbunan, urapan-Mu menyertai hamba-Mu, Pastor John Sarbunan, sehingga firman yang disampaikan mampukan kami mendengar dengan baik, kami memahami, mengerti kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu kami pakai, Tuhan, sebagai terang dan pelita dalam kehidupan kami. Bapa, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Darman Lim untuk doa yang sangat indah ya di siang hari ini. Oke, baiklah saudara-saudara sekalian, sebelum kita akan berpisah, kita akan dengarkan firman Tuhan dulu ya. Shalom, Bu Sinta juga sudah hadir ya. Oke. Nah, nanti untuk tema yang kita akan bahas tentang bersyukur itu juga menarik ya. Karena dalam Mazmur pasal yang ke-50 ayat 23 berkata, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban ya. Jadi syukur itu juga kita persembahkan sebagai korban kepada Allah ya. Nah, Dia memuliakan aku. Jadi kapan Tuhan dimuliakan? Pada saat kita semua mempersembahkan syukur sebagai korban ya. Dan memang dalam ucapan syukur itu ada kuasa pelipat gandaan ya. Contoh, Yesus dengan 5 roti 2 ekor ikan ya, secara kalkulasi manusia hitung-hitungan di atas kertas ini nggak cukup nih. Memberi makan sekian banyak orang ya, 5.000 orang. Itu belum termasuk perempuan dan anak-anak. Masih kaum pria aja, kaum bapak 5.000. Ya, kalau dia datang bawa istrinya 5.000, bapak kali 2 istrinya ya, Bapak Ibu. Masing-masing bawa istrinya udah 10.000 tuh. Lalu kalau dia nggak tega anaknya duduk di rumah sendirian ya, anaknya misalnya 3 orang, nggak usah 3 deh, dia bawa 1 aja. Suami istri udah 2 ya, tambah anaknya 3 berarti 1 anak aja ya. 5.000 kali 3 udah 15.000 tuh. Tapi kenapa sampai mujizat bisa terjadi bahkan ada sisanya ya, sisanya 12 bakul. Karena Yesus memberikan contoh hanya dengan ucapan syukur bisa mengubah keadaan ya, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin bahkan sangat mungkin ya. Dari yang rasanya tidak cukup menjadi cukup bahkan lebih dari cukup ya.
Bahkan ada sisanya lagi 12, Bapak Ibu. Nah, itu kenapa? Karena ada ucapan syukur ya. Ada suatu kesaksian seorang bapak, dia waktu itu divonis dokter, dia penyakitnya ini parah nih. Dan satu hari sebelum dia akan masuk di meja operasi, untuk dioperasi, saudara, Tuhan bicara kepada dia, kamu itu kurang bersyukur ya. Nah, pada saat dia mendengar itu, akhirnya apa yang terjadi? Dia ubah, ya. Dia ubah semua persungutan dia ubah segala apa ya? Dia punya hati yang tidak bersyukur itu dia ubah menjadi bersyukur, Bapak Ibu. Meskipun keadaannya, faktanya dia dalam keadaan sakit, saudara-saudaraku. Nah, dengan dia bersyukur itu, Bapak Ibu sekalian, ternyata besok pada saat dia masuk di ruangan operasi, mau dioperasi, dokternya kaget, saudaraku. Dokter lihat, loh ternyata ini penyakitnya sudah sembuh nih. Dan dokter bilang, udah kamu pulang aja deh, nggak jadi operasi hari ini. Ya, jadi Tuhan itu bisa melakukan mujizat ajaib di luar nalar, di luar perhitungan medis, ya pada waktu orang itu sakit. Jadi itulah kalau kita tahu belajar bersyukur itu indah sekali, saudaraku. Memang Bapak Ibu sekalian ya, kita ini lebih banyak apa ya? Menghadapi persoalan lebih banyak menggerutu ya, ketimbang bersyukur. Ya apa ya? Ya kan? Kita lebih banyak ini kadang-kadang lebih banyak bersungut-sungut ketimbang kita bersyukur. Memang tidak mudah, tapi kalau kita percaya rahasia ini, wow, itu dahsyat sekali ya. Oke, pada mau nanti saya pikir saya akan siapkan materinya. Nanti saya supaya biar lebih ini ya, lebih apa sistematis kalau saya pembahasannya ya. Tapi ini paling tidak yang saya sampaikan itu bersyukur itu bagus sekali ya. Terima kasih banyak Pak Pastor John. Ya, kita bisa lihat juga dalam Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-31. Itu di tengah malam di dalam penjara Filipi, Paulus dan Silas, kedua kaki tangan mereka kan terbelenggu. Mereka dipasung dengan rantai besi itu. Ya kan? Harusnya mereka kan menggerutu, bersungut-sungut. Kok aku ini beritakan Injil malah kok di penjara. Tapi mereka tidak lakukan itu, saudara-saudara. Mereka bersyukur kepada Tuhan. Ternyata di penjara, Tuhan buat gempa bumi di tengah malam ya. Mereka menaikkan apa? Pujian, doa dan pujian penyembahan. Wow, luar biasa tuh. Nah, saya yakin doa dengan hati yang bersyukur, pujian dengan hati yang bersyukur mengakibatkan kuasa. Sehingga gempa bumi terjadi malam itu, sehingga pintu-pintu penjara jebol, semua pasungan rantai besi di kaki tangan mereka semua lepas. Nah, bagaimana hal itu terjadi? Karena Tuhan itu dimuliakan. Tuhan dimuliakan lewat apa? Lewat puji-pujian. Ya, itu dia dahsyat sekali. Jadi itu satu kisah yang menarik ya. Itu satu contoh tuh bahwa tidak mungkin mereka bisa lolos. Tapi kenapa mereka kok bisa mengalami kelepasan ya, sampai kalapas itu ketakutan. Dan dia bertanya, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Dan Paulus berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan sisi rumahmu. Jadi saya percaya dengan hati yang bersyukur itu bisa mengubah keadaan ya, ketimbang kita menggerutu. Jadi saya kasih contoh lah. Ketika ada benjolan di pundak kanan saya ini, mula-mula kecil sekali. Tapi di situ Bapak Ibu saya tahu bagaimana untuk memuliakan Tuhan melalui puji-pujian. Tiap hari saya perkatakan firman, tiap hari saya memuji Tuhan. Artinya saya tidak fokus kepada penyakit yang saya sedang alami. Ya, itu biji seperti biji kacang hijau muncul di pundak kanan saya. Lama-lama tambah besar seperti biji bakso, ya, lama-lama tambah besar lagi. Seperti itu, soal bola pingpong, lama lebih besar lagi seperti bola tenis. Sampai pundak kanan saya ini kembung. Nah, yang saya lakukan tiap hari, saya memuji Tuhan, saya malah bersyukur. Sehingga tanpa operasi, Tuhan sembuhkan saya secara ajaib. Ya, saudara bisa lihat kan, pundak kanan saya dengan kiri kan, dia kan seimbang kan, dia rata. Itu apa? Karena apa? Kuasa Tuhan. Jadi, kalau saya menggerutu, saya bersungut-sungut, ya memang waktu itu orang tua saya minta pergi ke dokter,
lalu nanti dibius lokal, lalu dioperasi. Saya bilang, oke, kasih saya kesempatan dulu. Jadi selama saya minta kesempatan, waktu itu saya isi banyak memuji Tuhan, bersyukur. Tahu-tahu penyakitnya hilang. Pada waktu saya pulang pelayanan dari Kediri ke sampai di Surabaya, ketika saya mau buka baju karena badan saya ini keringat ya, mau ganti baju, mama saya itu riak kaget. Dia tanya, loh John, mana benjolan di pundak kanan kamu? Saya bilang, saya nggak tahu, Ma. Datang nggak permisi, pergi pun nggak pamit. Ya, wes, bablase. Bukan anginnya, tapi penyakitnya. Nggak tahu, datang nggak permisi, pergi nggak pamit. Sampai sekarang ini, Bapak Ibu. Nggak ada lagi nih, benjolan. Itu ajaibnya Tuhan ya. Pada semangat ya. Nanti poin berikutnya nanti saya rindu untuk membagikan kisah ini kepada teman-teman ya tentang hati yang bersyukur. Itu dulu sedikit cuplikan-cuplikan yang saya bagikan buat Terima kasih banyak saudara-saudara ya, Pastor John, sama-sama ya. dari pengajarannya. Dan saya berharap teman-teman lebih banyak perbanyak ucapan syukur ketimbang kita menggerutu ya. Menggerutu nggak akan bisa mengubah keadaan, malah memperburuk keadaan. Ya, Contoh, orang Israel 10 pengintai ya, mereka bersungut-sungut, mereka tidak diizinkan masuk tanah Kanaan. Tapi 2 orang yang punya spirit excellent, punya spirit yang luar biasa, Kaleb dan Joshua, mereka diizinkan masuk ke tanah perjanjian ya. Tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu. Amin, Bapak Ibu ya. Oke, ucapan syukur itu akan membuat engkau dan saya semakin tinggi. Ya, tinggi apa, saudaraku? Semakin tinggi kita punya reputasi ini di hadapan Tuhan ya. Siapa bilang, saudaraku, dalam persoalan ini tidak ada mujizat? Ada. Asal engkau tahu bersyukur aja, itu dia ya. Oke, kita akan lihat firman Tuhan siang hari ini dulu ya. Yang ingin saya bawakan buat kita semua pada siang hari ini. Ya, oke, silakan Bu Yeti. Ya, perdengarkan ya. Tema kita siang hari ini. Terima kasih Bapak Pendeta John. Tema Benteng Pertahanan Mujizat. Nats Alkitab. Mazmur 18 ayat 2. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Amin. Berikut adalah tema tentang benteng pertahanan mujizat dengan 3 poin penting berdasarkan Mazmur 18 ayat 2. Tema benteng pertahanan mujizat. 1. Tuhan adalah gunung batuku, tempat aku berlindung. Refuse. 2. Tuhan adalah benteng pertahananku, tempat aku berlindung. Fortress. 3. Tuhan adalah penyelamatku, tempat aku berlindung. Savior. 3. Poin penting tentang hasil bermanfaat bagi orang percaya berdasarkan Mazmur 18 ayat 2. 1. Perlindungan. Tuhan menjadi tempat perlindungan yang aman bagi orang percaya dari segala bahaya dan ancaman. Protection. 2. Kekuatan. Tuhan memberikan kekuatan kepada orang percaya untuk menghadapi segala tantangan dan kesulitan. Strength. 3. Keselamatan. Tuhan memberikan keselamatan kepada orang percaya dari segala dosa dan maut. Amin. Salvation ya. Oke. Ya, maaf Tuhan. Kena ini cabai ini apa? Oke, bersyukurlah kepada Tuhan. Amin ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita berpisah, kita akan menaikkan doa deklarasi ya. Oke, nanti untuk yang pertama nanti Pak Darmawan Lim ya. Yang kedua Bu Yeti, yang ketiga Alin, yang keempat saya, yang kelima Pak Darmawan, yang keenam Bu Yeti lagi ya. Oke, sudah siap ya? Oke, kita akan naikkan doa deklarasi ya. Haleluya.
Ku mau mengikuti. Ya, silakan Pak Darmawan Lim. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada kesembuhan bagi orang sakit. Amin. Amin. Terjadilah, 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 terjadilah. Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Yesus. Bu Yeti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada pemulihan bagi keluarga umat Tuhan di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah, 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 terjadilah. Dalam nama Yesus. Alim yang ketiga, paling bawah. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada pertolongan Tuhan bagi yang dalam persoalan. Amin. Amin. Terjadilah, 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 terjadilah. Dalam nama Yesus. Dan aku percaya akan ada kemenangan bagi yang berdoa dan beribadat di gereja CLCC. Amin. Terjadilah, 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 terjadilah. Pak Darmawan yang di tengah, Bu Yeti paling bawah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada kelimpahan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah, 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 terjadilah. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Bu Yeti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada keberuntungan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah, 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 terjadilah. Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, mari Bapak Ibu sekalian kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, setiap doa deklarasi yang kami kumandangkan, deklarasikan siang ini adalah pernyataan iman kami, dan terjadilah sesuai dengan iman kami, dan terjadilah sesuai dengan apa yang Tuhan mau, apa yang kami ucapkan dengan iman terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga-keluarga yang sudah hadir pada siang ini, keluarga Pak Darmawan, keluarga Bu Yeti, keluarga Alin, keluarga Bu Sinta, keluarga hambamu Bu Marta, Mbak Ririn, semua yang hadir siang ini Tuhan, semua dipulihkan dan diberikan kesejahteraan. Terima kasih. Percaya Tuhan menolong ibadah nanti malam. Bu Yeti dan tim akan melayani, Tuhan sertai, Tuhan urapi semua yang mengambil bagian dalam acara ibadah nanti malam. Tuhan sertai juga ibadah besok pagi. Dan Tuhan juga berkati ibadah besok siang sepanjang minggu ini. Dan juga Tuhan berkati ibadah nanti tanggal 8 di Surabaya. Dan ibadah juga untuk pembukaan usaha di Solo. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih. Percaya kuasa Tuhan tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Tuhan berkati kita semua ya. Selamat Terima siang. kasih Pak John. Tuhan berkati Bu Yeti, Pak Darmawan Lim. Pak Darmawan, Pak John, Bu Oke, Sinta. Alin, Gembala, semuanya, salam, Bu Bu. Marta. Salam buat Mbak Ririn ya, Bu Marta. Sampai Oke. jumpa nanti malam. Sampai jumpa nanti malam ya. Tuhan berkati. semuanya. Oke, Halo, God bless you. Jongi ya, Bu Gembala. Bye-bye. Salam sukses, Bu. Oke. Bye-bye. Ya, bye.